Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan kami dari Ikatan Alumni Manisa Skot atau AIM Skot. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi dan juga beberapa pengetahuan dan juga beberapa fakta sejarah tentang Pramuka Man 1 Blitar. Untuk mengetahui apa itu sejarah, alangkah baiknya kita harus ada satu patokan, ada satu kunci yang kita pegang. Bahwasanya menurut Gunawan Muhammad, tapi barangkali sejarah memang terdiri dari penemuan-penemuan separuh benar atau separuh salah hingga kemajuan terjadi. Maksudnya apa yang akan saya katakan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung fakta-fakta yang akan kita temukan ke depannya. Jadi yang bisa saya sampaikan hari ini, saat ini adalah fakta-fakta yang sudah ditemukan. Bisa jadi besok-besok ada fakta yang ditemukan baru, mungkin akan merubah apa yang akan saya sampaikan. Pertama, yang perlu kita tahu, kapan berdiri Pramuka di Man 1 Blitar. Setahu dan setelah terungkap fakta-fakta yang ada, ditemukan bahwasanya Pramuka Man 1 Blitar dan juga disepakati dalam sejarah bahwasanya Pramuka Man 1 Blitar berdiri pada tanggal 28 Oktober bertepatan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya pada tanggal tersebut sudah ditemukan tapi tahunnya masih belum ditemukan. Itu hanya fakta-fakta yang terungkap, dalam artian tanggal 28 Oktober hanya menjadi patokan sementara. Sehingga ketika ada perayaan hari ulang tahun Pramuka Man 1 Blitar, maka disepakati bahwasanya tanggal 28 Oktober adalah tanggalnya. Untuk tahunnya, ingat masih belum pasti. Ketika nanti di kemudian hari ditemukan fakta-fakta baru, maka kita bisa merubah tanggalnya, tahunnya, ataupun hal lain sebagainya. Kemudian Pramuka Man 1 Blitar lahir atas dasar asas kesukarelaan, seperti halnya gerakan Pramuka, bahwasanya Pramuka itu bersifat sukarela. Kita sukai dulu kegiatannya, baru kita akan rela melakukan apapun demi Pramuka. Begitu juga di Man 1 Blitar. Kemudian landasan dasar atas berdirinya dan juga landasan dasar kita mengadakan gerakan Pramuka ataupun kita bergerak dalam kepramukaan. Yang pertama, ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan bahwasanya kita makhluk yang menghamba pada Tuhannya, sebagai perwujudan bahwasanya kita adalah makhluk Pancasila ataupun masyarakat Pancasila, sehingga selayaknya dalam berkegiatan ataupun mengikuti organisasi harus berlandaskan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sama hidup dan alam seisinya. Yang dimaksud dalam peduli terhadap bangsa adalah ketika kita mengikuti kegiatan Pramuka, arah dan tujuan fokusnya adalah untuk terhadap bangsa dan juga tanah air, ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan yang bersifat pro dengan bangsa, dalam artian tidak radikal dan lain sebagainya. Dan juga kita juga tujuannya berpramuka adalah menolong sesama hidup, dan juga menolong sesama hidup maksudnya hidup antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Kalau kita sudah peduli terhadap bangsa, terhadap orang lain, terhadap alam sekitar, jangan lupa kita peduli terhadap dirinya sendiri. Karena kita bisa melakukan sesuatu hal atas dasar kemauan kita. Kita bisa melaksanakan satu hal kalau diri kita mampu. Maka mampukanlah diri kita terlebih dahulu. Dalam artian sehatkanlah diri kita dulu, baru kita sehatkan orang lain. Kalau di masa pandemi seperti ini, kita jaga kesehatan kita, baru kita menjaga kesehatan orang lain. Kita jaga diri kita, baru kita menjaga keluarga kita. Seperti itu. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan Pramuka. Apa itu kode kehormatan Pramuka? Kode kehormatan Pramuka adalah Tri Satya dan Dasa Dharma. Saya yakin adik-adik semuanya sudah tahu, karena dulu di semasa SMP atau MTS derajat pasti sudah diajarkan apa itu Tri Satya dan juga Dasa Dharma. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit ulasan ataupun sedikit pemaparan bahwasanya setahu sejarah ataupun fakta-fakta yang kami berhasil gali, dalam artian ada beberapa urutan pradana putra dan pradana putri dari masa ke masa. Ini yang sudah kami temukan mulai periode 2006 sampai periode sekarang. Nanti saya tidak sebutkan satu persatu, adik-adik silakan mencatat nanti materi yang diberikan oleh
panitia, kakak panitia. Nanti tolong dicatat, ini ada sekitar masih mulai tahun 2006 sampai sekarang. Jadi sekitar 10 lebih, bahkan ada 16 lebih nama. Kemudian ada perubahan-perubahan logo dari masa ke masa. Dulu waktu sedikit bercerita, saya adalah alumni tahun 2016, otomatis ketika saya menjadi Dewan Ambalan, otomatis saya tahun 2014-2015. Ya, sekitar itu 2014-2015. Dulu ketika saya masih kelas 1, masih mengikuti PTA seperti adik-adik sekarang, itu dulu logonya masih simple, belum ada, dalam artian masih belum ada bidangnya, belum ada bangunan bidangnya. Jadi terlihat nanti akan ditampilkan oleh kakak-kakak dalam file, itu logonya masih terlihat simple dan juga masih sangat sederhana. Kemudian di tahun berikutnya ketika kakak masih kelas 1 SMA, katakanlah seperti itu ada perubahan logo, mulai ditambah satu bidang persegi 5, tetapi bawahnya masih menggantung pita seperti itu. Baru kakak naik kelas 2, setelah diadakannya diklat beberapa kali, diklat Bantara dan juga diklat alma mater, maka diputuskan untuk membuat TISKA. Nanti akan ada penjelasan pribadi ataupun adik-adik bisa browsing apa itu TISKA, tanda pengenal alma mater kita. Logo Pramuka Mas 1 Blitar dulu berbentuknya perisai, terus atasnya melengkung, bawahnya melengkung, itu sempat diganti seperti itu. Terus mulai lagi kakak naik kelas 3, bahwasanya ada inisiasi bahwasanya Pramuka Mas 1 Blitar itu harus mulai semangat dalam segala hal. Makanya awal pada warna dasar adalah orange dan juga hitam, maka ditambah sedikit warna merah di dalamnya, sehingga mulai tumbuh sedikit demi sedikit jiwa keberanian Pramuka Mas 1 Blitar. Nanti bisa sampaikan kakak-kakaknya apa itu logo-logonya seperti apa, bentuknya perubahan. Terus sedikit penjelasan makna dari logo, sedikit penjelasan di dalam logo Pramuka Mas 1 Blitar nanti ada yang paling depan ya, paling tengah itu ada namanya perisai kanan dan juga kiri. Dalam artian perisai kanan kiri itu dulu itu sayap sebenarnya maksudnya. Cuma sekarang dibuat seperti modern, lebih lancip dan juga lebih berbidang. Jadi bisa dikatakan sayap yang diberikan perisai ini melambangkan dasa dharma, karena jumlah bulu-bulunya totalnya ada 10, melambangkan dasa dharma. Terus warnanya ada warna emas dan juga warna putih. Warna emas melambangkan kejayaan dan juga warna emas melambangkan kesucian. Kemudian tameng di tengah-tengah ada silangnya berwarna biru dan juga berwarna putih. Ini tameng ini maksudnya adalah Pramuka Mas 1 Blitar diharuskan dan diharapkan menjadi pramuka yang tahan dengan segala masalah, entah itu masalah pribadi maupun masalah kelompok di dalam satu pramuka di dalam gugus depan. Warna kuning sekali lagi melambangkan kejayaan, putih melambangkan kesucian dan juga warna merah melambangkan semangat. Kemudian ada bunga lili, kalau kita kenal wosem. Di wosem biasanya kalau dalam pramuka ada kotak di sini ungu warnanya. Nah, itu namanya wosem, World Organization Scout of Movement. Nah, itu maksudnya adalah melambangkan pramuka berada di seluruh penjuru dunia. Jadi kita terikat oleh pramuka seluruh dunia. Kemudian ada pedang di bawah, di belakangnya wosem tadi, di belakangnya bunga lili, itu melambangkan adat ambalan kita, yakni pedang. Itu. Kemudian ada tunas kelapa terdapat di belakangnya perisai. Berarti kan ada dua saling bersinggungan. Maksudnya dua ini satu anggota pramuka laki-laki, satu anggota pramuka perempuan. Kenapa bersinggungan? Walaupun dalam artian kita ini masing-masing adalah pribadinya laki-laki dan perempuan, tetap kita batasi bahwasanya kita berbeda gender. Itu. Jadi walaupun berbeda gender, tetapi kita harus tetap berdampingan. Gitu. Dan juga dilindungi oleh tadi pedangnya pusaka ambalan. Kemudian kenapa harus perisai? Ya tadi sudah saya jelaskan, karena perisai diharapkan semua anggota Pramuka Mas 1 Blitar dapat mengatasi segala masalah, dapat bertahan. Itu. Dan kemudian bintang yang di atas ada satu melambangkan Pramuka Mas 1 Blitar agar tercapai keinginannya setinggi bintang di langit dan juga sejaya bintang di langit. Jaya tinggi seperti bintang di langit, dan juga melambangkan ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian warna merah tambahan berarti semangat yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada segi 5 sekarang. Kalau game baru segi 5 melambangkan adalah keislaman dan juga kepancasilaan. Kemudian kenapa harus kita menggunakan ambalan Supriyadi dan R.A. Kartini? Pertama, kenapa harus Supriyadi? Karena Supriyadi merupakan pahlawan peta atau pembela tanah air yang berasal dari Blitar. Semangat yang tidak pernah padam, diharapkan mampu menjadi motivasi tersendiri bagi kita, bagi anggota Pramuka Mansatu Blitar. Kenapa harus R.A. Kartini? Karena R.A. Kartini merupakan pahlawan wanita yang tak gentar bersuara ketika hak-hak wanita dibatasi, dengan harapan menjadi motivasi tersendiri juga terhadap tunas muda Pramuka Mansatu Blitar. Dan juga dari keduanya, semangat juang keduanya lah yang harus kita teruskan dan warisi, sehingga walaupun di luar zaman peperangan zaman dulu, walaupun kita sudah merdeka, tetap kita harus masih berjuang dan juga masih berperang melawan kemalasan dan keraguan. Kemudian kenapa kita harus tetap berjuang? Karena mundur adalah satu langkah bentuk dari pengkhianatan. Kemudian ada kutipan yang ingin saya sampaikan, bahwasanya semua orang memang memiliki rumah, tapi tidak semua orang dapat menghidupi rumah. Maksudnya adalah semua orang bisa tinggal di rumah, tapi tidak bisa semua orang layak meninggali rumah. Saya lebih ibaratkan lagi seperti kita hanya saat ini, kalian bisa jadi, kalian boleh memakai seragam pramuka di hari Jumat dan juga Sabtu, tapi belum tentu kalian bisa menghidupi jiwa pramuka di hati kalian. Itu jadi seperti kutipan awal saya tadi, pramuka itu berasal dari kesukarelaan. Sukai dulu pramukanya, baru kalian akan rela melakukan apapun demi pramuka. Kemudian ada satu kutipan terakhir, perubahan dimulai dari pergerakan, maka mulailah bergerak sehingga ada perubahan. Mari bergerak bersama gerakan pramuka. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.